Sudah berapa lama, Pak, menghilang apa balik arah dari dunia kontraktor ke Saya mulai ini? menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Kiai Haji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Berarti kalau sekarang ini sekitar 4 tahun lebih saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribernya mencari barokah dimanapun Anda berada. Saya hadir kembali di channel ini. Saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh Kabupaten Bangkalan. Kalau dulu dikenal dengan tokoh salah satu tokoh kontraktor ya, tapi sekarang sudah menghilang dari peredaran dunia tersebut. Dan saat ini saya sapa terlebih dahulu, dan apa yang saya akan bincangkan ke Anda semuanya. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya dengan tamu yang satu ini, kemana tidak ada beredar. Oke, tonton terus video ini ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik ya, Pak. Sebentar dulu, Pak. Perkenalkan dulu. Yang belum kenal, kalau masyarakat Bangkalan saya yakin sudah kenal semuanya. Untuk masyarakat dari luar Bangkalan, silakan Abah memperkenalkan terlebih dahulu kepada yang nonton kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Muslim, asli dari desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dan saya sampai tahun 2022 ini sudah berumur genap 45 tahun. Masih 45 ya? 45 tahun. Masih separuh perjalanan ya? Separuh perjalanan. Baik, Abah. Ini banyak, Abah, makanya saya tertarik ngonten dengan Abah Muslim. Banyak yang tanya, khususnya masyarakat Bangkalan, Abah Muslim kemana? Sekarang tidak ada di peredaran seperti itu. Kalau dulu Abah Muslim ini dikenal dekat dengan B1 atau pendopo waktu mulai tahun 2004, Mbak ya? 2004. Oke, sebelum ya mungkin bisa dijelaskan, Mbak, 2004 bisa langsung dekat dengan seorang pimpinan Bangkalan 1. Seperti apa, Mbak? Boleh diceritakan, Mbak? Ya, awalnya kedekatan saya dengan Bapak Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron itu atas jasa dan pertolongannya saudara saya yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Bapak Syafiuddin Asmoro. Bapak Syafiuddin lagi nonton, salam hormat. Karena atas jasa-jasa beliau selaku saudara saya, sehingga pada tahun 2024 pada tahun 2004 saya bisa masuk ke pendopo dan bisa kenal dengan Bapak Bupati Bangkalan Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron. Awalnya dari saudara saya Bapak Syafiuddin Asmoro yang sekarang menjabat menjadi anggota DPR RI. Kalau nggak salah Komisi 5. 5, bukan 7 ya? 5. Komisi 5 ya. Baik, selama dekat dengan pimpinan Bangkalan B1 ini, selama itu berapa tahun, Mbak? Dijalani berapa tahun? Saya dekat dengan Bapak Bupati Bangkalan Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron dari tahun 2004 ya sampai meninggal. Ya, alhamdulillah selalu berhubungan dengan baik ya. Selama beliau menjadi Bupati Bangkalan dua periode,
Terus beliau menjabat menjadi ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah sejak pertama kenal mulai tahun 2004 saya hubungan selalu baik-baik saja dengan beliau. Ada kesan yang tidak pernah dilupakan dengan beliau, Bang? Ada kesan yang tidak pernah dilupakan sama beliau apa, Bang? Mungkin ada, Bang. Yang saya semenjak dekat dengan Bapak Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron ini, ada salah satu kesan yang tidak bisa dapat saya lupakan. Yaitu saya senangnya ke beliau itu orangnya tegas. Dan orangnya selalu mendidik, mengarahkan, mengayomi, dan selalu membina. Baik itu pun dari hal yang sekecil apapun sampai hal yang paling besar. Jadi pesan dan kesan saya yang paling mengesankan yang tidak bisa saya lupakan hal tersebut. Kalau jasa beliau, Bang, yang tidak pernah dilupakan, Bang? Kalau jasa beliau yang tidak bisa saya lupakan, karena sejak saya kenal beliau tahun 2004, ya, saya istilahnya termasuk orang biasa yang belum pernah dan belum ada orang tahu, belum dikenal Haji Muslim itu siapa, itu belum ada orang tahu. Sejak saya kenal dengan Bapak Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron, mulai dari tahun 2004, nah saya mulai dikenal sama orang. Ya kalau rumornya orang-orang dibilang yang Pak Haji Muslim yang megang Bangkalan selain Bapak Raden Haji Fuad Amin Imron, itu cuma rumor. Apa benar? Salah satunya kalau ada salah satu proyek, kalau mau dapat waktu itu ya bukan sekarang ya. Harus melalui Bang Muslim, harus sowan ke Bang Muslim dulu sebelum ke Bupati. Benar itu? Apa hanya rumor saja, Pak? Nah, itu cuman sekedar rumor. Cuman pada waktu itu, tapi kan sudah berlalu nih, Pak. Kalau saya menjelaskan itu tidak etis, mungkin mereka tidak akan percaya itu. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan proyek itu ada mekanismenya semua itu. Jadi kalau rumor harus lewat saya itu cuma rumor. Ada mekanismenya semua yang harus dilalui. Mungkin kalau para kontraktor di Bangkalan sudah paham bagaimana aturan mainnya, mekanismenya bagaimana, itu sudah paham. Berarti ada apa? Jangan mau tak sekotak ke sudah ya. Ada jalurnya. Iya, sudah ada jalurnya masing-masing. Baik. Selain dari kontraktor, ya tidak mungkin memahami mekanisme dan secara prosedurnya kayak apa. Bah, dulu kan Abah Muslim bukan siapa-siapa. Iya. Terus dikenalkan sama almarhum Firlahu Kiai Fuad Amin, langsung banyak dikenal orang. Waktu itu Abah perasaannya seperti apa, Pak? Kan pertamanya katanya Abah tadi memang tidak banyak dikenal orang. Pas waktu itu 2004 langsung banyak dikenal orang. Jadi kepercayaan orang nomor 1 di Bangkalan lagi. Salah satunya juga bukan dari kota, dari Kecamatan Galis lagi Abah ya. Gimana perasaan waktu itu, Pak? Ya waktu itu perasaan saya. Apa memang sebelumnya punya keinginan dekat sama B1 atau seperti apa? Oh enggak. Saya sebenarnya menjadi kontraktor ini sudah turun-temurun dari orang tua. Ya, abah saya itu sudah menjadi kontraktor mulai zamannya Pak Jaki dulu, Bapak Bupati Bangkalan yang pertama. Yang pertama. Ya. Jadi setiap pergantian bupati, abah saya itu selalu dekat dengan Bupati Bangkalan. Jadi istilahnya kenal dengan bupati itu sudah hal yang biasa itu. Cuman pada waktu itu saya kan umurnya masih umur berapa dulu ya, Pak? Karena sekarang masih 45. Sekarang 45. Dulu umur berapa waktu 2004 ya? 2004 ya umur berapa ya? Umur 30 mungkin. 30. Sampai ya. Iya, 30 waktu itu sudah kenal sama
deket sama pendopo. Iya, sekitar umur itu. Kalau mulai dulu, kalau sejak bupati-bupati yang dulu mulai kecil, saya mulai umur 6 tahun sudah ada di pendopo saya. Karena memang sudah dibawa ke bupati. Dari sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi tinggal tinggal meneruskan. Meneruskan saja, baik. Saya tahu pendopo itu mulai umur 6 tahun. Sudah 6 tahun. Iya, dibawa abah saya. Abah. Baik. Oke, Bah. Sekarang Abah kayaknya sudah menghilang dari peredaran. Iya. Kontraktor ya istilahnya ya. Kontraktor ya. Iya. Sudah menghilang, kayaknya sekarang sudah sering, bahkan setiap waktu sudah di masjid Abah. Apa yang mengilhami Abah dari dunia kontraktor? Terus bisa, alhamdulillah bisa komitmen, bisa apa istilahnya, 5 waktunya juga terjaga. Abah, apa yang mengilhami Abah sebelum? Kan kontras sekali, Pak, dari kontraktor yang biasanya di lapangan, sekarang sudah duduk aja di masjid, zikir itu, Pak. Ya, sebenarnya semua berawal dari Bapak juga, almarhum Raden Gaji Fuad Amin Imron, yang istilahnya menjadi landasan dan dasar dari hati saya. Karena sejak saya tahun 2012, Bapak almarhum Raden Gaji Fuad Amin Imron itu selalu mewanti-wanti ke saya, Dim, kamu gak usah kerja proyek, berhenti saja kamu. 2012. Iya. Kamu gak usah kerja proyek, ya berhenti saja. Kamu kerja tuku atau kerja swasta yang lainnya. Yang penting kamu jangan proyek. Setiap saya berbicara masalah proyek, almarhum Raden Gaji Fuad Amin Imron itu selalu mewanti-wanti, memesan berbicara begitu saya. Jangan. Iya. Terus saya mikir, ada apa kok beliau pesan begitu itu, istilahnya ada apa itu. Jadi istilahnya tahunya setelah tahun 2015 Bapak ada musibah, itu baru terasa bahwa kalau menurut saya pribadi, Raden Gaji Fuad Amin Imron itu waliullah. Menurut pribadi saya. Kalau menurut orang lain, saya tidak tahu. Yang dirasakan apa ya? Kalau yang dirasakan saya, karena saya sudah kumpul sama beliau almarhum itu mulai tahun 2004 itu sampai beliau meninggal itu ada kejadian-kejadian kanan-kanan itu yang tidak bisa dapat saya ceritakan. Cuman itu Bapak Raden Gaji Fuad Amin Imron itu waliullah. Apa yang dikatakan ke Abah memang itu suatu benar ya, Pak. Baik gitu ya. Buktinya saya disuruh berhenti. Tahun 2012 saya disuruh berhenti. Saya enggak berhenti. Ternyata apa yang terjadi di 2015? Nah, jadi terjadi hal-hal yang berdampak negatif ke saya, yang tidak perlu saya ceritakan. Dampak negatif di bidang proyek. Dan saya mengikuti sarannya beliau, kan tidak akan terjadi. Tapi alhamdulillah masalah itu bisa diatasi dan tidak ada masalah yang besar. Alhamdulillah ya. Berkat berkah dan karomahnya beliau. Jadi sebabnya banyak dari beliau almarhum Gaji Fuad Amin ya, Pak. Abah, selama ini sudah berapa tahun? Sudah berapa lama, Abah, menghilang balik arah dari dunia kontraktor ke? Saya mulai menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Gaji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Berarti kalau sekarang ini sekitar 4 tahun lebih saya. Sudah 4 tahun. Iya, sudah 4 tahun lebih ya. Iya, sudah 4 tahunan ya. Iya. Saya dengar-dengar memang selama 4 tahun, Bang. Apa benar, Pak? Tidak pernah sholat jamaah meskipun dalam perjalanan tetap harus berhenti begitu, Pak? Apa tidak dijamaah, Pak? Enggak. Memang istilahnya saya mengingat pesannya beliau
Lim, kamu udah usah kerja proyek, kamu kerja tuku atau kerja yang lain, pokoknya kamu jangan kerja proyek. Nah, terus selama beliau istilahnya ada musibah, terus ada di tahanan itu, jadi saya berpikir, mencerna apa maksud dan tujuannya beliau itu. Jadi saya punya istilahnya inisiatif atas diri saya sendiri, atas pesan-pesan Bapak itu saya simpulkan, terus saya memfokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri dan masalah pekerjaan ya bekerja apa adanya. Ada pekerjaan tuku ya dikerjakan, ya nggak ada kerja lain dikerjakan. Yang penting yang kecil-kecil ya, tidak apa-apa ya. Yang penting saya bisa menjaga istilahnya sholat berjemaah 5 waktu di masjid. Intinya itu ya. Iya, alhamdulillah. Semoga juga saya ikut ya, dan juga yang nonton ya. Dapat mengikuti jejak Mbah Muslim. Memang sulit ya 5 waktu, banyak godaannya. Iya. Banyak godaannya untuk konsisten sholat 5 waktu. Ya memang awalnya pertama niat istiqomah mengerjakan ya. Sholat 5 waktu di masjid itu memang banyak rintangan dan banyak godaan. Ya. Apa Pak pertama Pak? 1 tahun pertama Pak mungkin apa sendiri godaannya, rintangannya Pak? Untuk konsisten di 5 waktu Pak? Ya sebenarnya godaannya itu istilahnya bukan godaan apa, ya godaan dari termasuk dari hati kita sendiri. Betul. Hati kita sendiri. Apa bertentangan kan? Iya, bertentangan. Mau ke sana, mau ke masjid. Iya. Mau ke sana, mau ke masjid itu. Kalau masalah ada hujan atau apa itu kan istilahnya lain. Itu cuman yang paling berat itu tantangan dari hati. Kadang tidur pas mau azan ya, aduh males tunggu dulu gitu ya. Salah satunya. Tapi sejak saya rasakan dari awal sampai 6 bulan itu perjalanan itu yang paling berat. 6 bulan ya. 6 bulan. Ke hati saya yang paling berat itu. Untuk melaksanakan 5 waktu itu, terutama di masjid paling berat. Setelah menjalin dari 6 bulan itu sudah enak itu Mas. Meskipun ada saudara, ada teman yang sudah istilahnya apa bertamu ya, udah ngerti ya. Sudah ngerti. Kalau awal-awalnya kan nggak ngerti. Mungkin godaan wah kamu gitu. Iya kan nggak ngerti, dikira aleman lah, dikira sombong lah, kira gimana. Tapi karena sudah berlama-lama sudah ngerti. Jadi 1 tahun kemudian ya. 1 tahun kemudian sudah paham. Terutama tamu, Pak. Kalau pas ada tamu di rumah pas waktu asar, waktu zuhur. Ya sudah ngerti sekarang. Kalau ada tamu mau main ke saya tuh, jangan, itu sudah waktu sholat itu jangan gitu. Jadi istilahnya sudah paham. Sudah paham. Ya, sudah paham. Bah, ada sesuatu yang apa mungkin bagi saya ini perlu pertanyaan yang sangat berat. Apa mungkin amit-amit Pak. Waktu almarhum Ibu Abah Muslim ini, waktu ceritanya saya dengar waktu mau menguburkan tersebut, Abah tidak memilih ke ke liang lahat, malah memilih ke masjid. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Nah, itu godaan yang paling berat. Nah, itu ya, Pak. Itu termasuk rintangan yang paling berat untuk istilahnya menggugurkan keistiqomahan saya. Pada waktu itu memang umi saya kan ngamar di rumah sakit. Terus karena sudah koma, saya bawa pulang. Saya bawa pulang ke Galis. Dari Bangka ke kampung ya? Iya, ke kampung. Nah, dalam perjalanan itu sudah waktu asar. Umi saya sama saudara saya pakai mobil ambulan, sedangkan saya pakai mobil pribadi saya sendiri. Karena berhubung itu mau waktu sholat asar, jadi saya mampir ke masjid dulu, sholat asar. Umi saya pulang ke Galis. Apa yang terjadi? Istilah yang terjadi, ternyata setelah saya selesai sholat, saya sudah di HP berdering sama abah saya, dicari kemana, dikira pergi kemana. Ternyata mesti tahu umi saya sudah meninggal. Jadi untuk detik-detik terakhir umi saya meninggal itu saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya memilih untuk sholat
asar dulu di masjid. Itu rintangan yang pertama. Setelah sorenya sampai di rumah itu mau dimakamkan sore itu juga. Setelah mau dimakamkan sudah siap semua. Setelah saya ngantar, itu, setelah umi saya mau dimasukkan ke liang lahat, beduk berbunyi, adzan. Adzan apa tuh, Pak? Adzan sholat maghrib. Maghrib ya. Iya. Abah memilih yang mana waktu itu? Hatinya waktu itu seperti apa, Pak? Hatinya, Pak? Artinya waktu itu saya tuh bingung. Bagaimana ini? Saya memilih mau memakamkan umi saya ke liang lahat karena ini istilahnya terakhir melihat mayatnya umi saya. Apa saya memilih sholat karena sudah waktunya sholat? Akhirnya saya menguatkan diri, saya istilahnya titip pesan ke saudara saya, istilahnya umi saya segera dimakamkan, dan saya istilahnya lari menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya. Tapi pamit waktu itu ya? Pamit. Ya. Kalau sebelumnya yang dari perjalanan, kalau yang sebelumnya nggak pamit. Pokok satu hari itu adalah hari Jumat itu. Pokok hari Jumat itu hari yang paling berat ke saya. Godaan paling besar. Godaan paling besar ya. Jadi yang pertama memilih ke masjid dengan orang tua seperti itu ya. Karena yang pertama saya sudah tidak istilahnya tidak tahu orang tua saya yang detik-detik terakhirnya tidak tahu. Itu ditambah lagi mau masuk liang lahat itu terakhir nggak bisa juga ya, karena pas berbenturan dengan waktu sholat. Jadi setelah saya sholat maghrib, saya setelah lari ke makam ternyata sudah selesai, sudah baca doa, barusan dikubur ya. Itu memang hari itu memang hari yang paling berat bagi saya. Tapi meskipun tidak melihat yang terakhir, intinya kan doa, Bah. Sebelumnya kan sudah, Bah. Iya. Baik, Bah. Jadi apa kalau sebelumnya dunia kontraktor, sekarang alhamdulillah mendekatkan diri, mungkin orang bertanya-tanya, Bah Muslim sekarang pendapatannya apa sih? Kok sekarang, kalau dulu kan enak, kontraktor ngurus ini, sekarang tinggal apa saja usahanya apa yang dijalani sekarang itu, Bah? Kalau memang perbedaannya jauh. Kalau dulu itu istilahnya sejak saya jadi kontraktor, istilahnya untuk mendapatkan pendapatan ya, istilahnya pendapatan itu agak lebih gampang. Kalau istilah sekarangnya cuan. Ya, kalau istilah sekarang uang itu. Cuan. Ya, istilahnya lebih gampang ya. Nah, tapi setelah sekarang saya istilahnya bekerja di tuku pilihan pokok, apa yang bisa menghasilkan uang saya kerjakan. Yang penting tidak mengganggu istilahnya keistiqomahan saya. Nomor satu itu ya. Iya, yang penting itu. Meskipun selain dari kontraktor, tapi sekiranya mengganggu keistiqomahan saya tidak saya kerjakan. Yang penting saya cari yang ringan-ringan, istilahnya yang tidak mengganggu keistiqomahannya saya. Baik. Kalau masalah pendapatan, istilahnya uang. Kalau dulu ya, sebelum saya istilahnya hijrah ini, uang itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan segala-galanya istilahnya bikin kita senang, bikin kita sedih, itu uang itu. Ternyata apa yang terjadi setelah saya hijrah, istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata uang itu tidak ada apa-apanya. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari nilainya uang ya. Ya. Kebahagiaan ditentukan nilai
Apa, Bah? Setelah saya hijrah, istilahnya kebahagiaan itu, kesenangan tidak ditentukan dari uang. Itu ditentukan dari bagaimana kita istilahnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu lebih nikmat dan lebih senang. Lebih senang dari punya uang sedunia ini. Dibandingkan waktu sebelum hijrah, itu kita punya uang sudah senang. Ternyata meskipun kita itu uang anggap agak kurang lah dari kayak dulu. Adanya ya kurang itu ya. Iya, kurang, anggap kurang itu. Ternyata kesenangan dan kebahagiaan itu lebih nikmat luar biasa, tidak ada bandingnya. Diibaratkan kita itu punya uang segudang gitu. Alhamdulillah. Tidak ada bandingannya itu. Alhamdulillah, subhanallah, ya subhanallah. Iya. Jadi malam saya sempat berpikir, kalau tahu senang kayak gini, nyesal saya kok enggak mulai dulu. Istilahnya melaksanakan istiqomah 5 waktu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi memang sangat beda ya, Pak. Sangat beda jauh. Sehari-harinya apa yang kita kerjakan sehari-hari ya, Pak, sangat beda ya, Pak. Yang dirasakan, Pak. Baik, mungkin sudah kurang lebih 30 menit bincang-bincang dengan Abah Muslim. Mungkin nanti ada pertanyaan, ada komentar terkait podcast ini. Silahkan masuk di kolom komentar ya. Apakah mau dilanjut lagi, apa pertanyaan yang masih kurang dengan Abah Muslim? Mungkin saya nanti ada waktu, saya akan berjumpa lagi dengan Abah Muslim. Silakan bisa dikomentarin apa permintaan Anda yang masih kurang dari isi podcast ini. Baik Abah, mungkin ada pesan-pesan Bah, terutama bagi teman-teman Abah seperjuangan dulu di kontraktor, Bah. Silakan, Bah. Ya, pesan-pesan saya bagi teman-teman, khususnya teman seperjuangan yang istilahnya sudah akrab sama saya, sudah kayak saudara, itu marilah kita usahakan sebisa mungkin, istilahnya mari berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah yang Subhanahu wa taala. Kalau bisa melaksanakan istiqomah 5 waktu. Kalau nggak bisa 1 waktu aja tidak apa-apa. Misalnya kalau memang duhur, asar, maghrib, isya sulit, subuhnya. Karena kalau subuh ini pasti bisa. Siapapun umat Islam, kalau mau istiqomah di sholat 5 waktu, ngambil 1 waktu aja, waktu subuh, itu pasti bisa. Rintangannya itu hanya tidur ya? Rintangannya hanya tidur. Ya. Jadi kalau istiqomah di subuh ini nggak bisa, ya berarti kalah dengan setan itu. Betul. Baik. Tidak ada rintangan urusan dunia, ada. Kalau sholat subuh. Ya. Kalau duhur, asar, maghrib, isya mungkin karena terbentur kita mencari istilahnya mencari uang untuk istri, untuk anak. Atau dalam menempuh perjalanan ya? Ya, menempuh perjalanan. Kalau subuh pasti bisa ya. Jadi tergantung dari niat dan hati kita. Jadi pesan saya ke teman-teman semua, marilah mumpung kita sama Allah itu dikasih umur yang panjang, terus dikasih kesehatan, marilah kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari saya. Baik. Terima kasih Abah atas waktunya, dan bagi Anda semua yang sudah menonton, semoga bisa mengambil hikmah isi dari konten ini dan bisa Anda simpulkan sendiri apa yang sudah bincang-bincang santai dari awal sampai akhir ini. Dan saya beritahukan bahwa bincang-bincang ini saya laksanakan di emperan Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Kabupaten Bangkalan. Karena kalau akan menemui Abah Muslim 5 waktu cukup gampang, tinggal langsung datang ke Masjid Syekhona Muhammad Khalil ketika Abah tidak ada perjalanan atau keperluan di luar kota. 5 waktunya pasti ada di Masjid Syekhona Khalil. Jadi saya bincang-bincangnya langsung di emperan Masjid Syekhona Muhammad Khalil, Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan. Baik, terakhir Abah sudah 4 tahun sudah istiqomah dalam 5 waktunya.
minta doanya seperti biasa. Kalau saya podcast, di akhir podcast minta doa kepada siapapun yang saya undang agar terus berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Abah, silakan doanya, pendek, panjang silakan kepada Abah, khususnya kepada saya dan juga kepada yang nonton video ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa afat wa taqbilana biha al hajat wa tutahhirna biha min syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jabil khairat wal hayati wa dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Abah, sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih bagi subscriber dimanapun Anda berada. Yang belum subscribe, di subscribe dulu di bawah video ini. Terima kasih kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.